pikirannya kan ke Ancol. Kita bahasa gambar saja, slide keempat sudah. Slide keempat yang 3, 4, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mencoba memahami secara sederhana, maka tahapnya masih sama. Ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat, ada WPR. Nah, yang disampaikan Pak Mahfud tadi, Pak Abil tadi, lebih pada pendalaman materi dengan segala seluk-beluknya. Kemudian, yang sekarang adalah pengembangan perangkat. Yang mana di dalam pengembangan perangkat, kalau kita melihat yang tahun 2021 ke bawah, maka sebenarnya kan dari masalah yang dijumpai di kelas, kemudian disusunlah perangkat pembelajaran, dicoba dipraktekkan. Sama sebenarnya, hanya langkahnya dipertegas. Jadi untuk pengembangan perangkat itu diawali dari masalah yang ada di pendalaman materi. Kemudian ada 4 langkah utama, mulai dari eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan dari awal ya, evaluasi. tandem langsung dari awal. Ya. Kemudian slide berikutnya. Slide ke-5. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi waktu, sebenarnya semua akan disampaikan dalam 14 hari. Agaknya masih sama dengan tahun yang lalu. 14 hari itu terdiri dari 3 hari 20 JP. Kalau 20 JP 3 hari, maka nanti ada yang 7 JP, ada yang 6 JP. Kemudian 3 hari berikutnya itu menentukan solusi. Jadi kalau ini 7 akan ketemu 21 hari, dan 6 hari berikutnya, yakni ada 42 JP membuat rencana aksi. Kalau mudahnya mungkin ya rencana pembelajaran gitu aja lah. Kemudian di 2 hari berikutnya ini 13 JP tentu saja ada 6, ada 7. Di sana menyusun rencana evaluasi. Jadi bukan hanya sampai pada rencana pembelajaran, namun juga diteruskan sampai pada rencana evaluasi. Apakah pembelajaran itu juga sesuai atau belum? Selanjutnya, slide berikutnya, slide ke-5, slide ke-6. Nah, inilah Bapak Ibu yang kebetulan yang hadir ada beberapa yang koordinator. Ini sebenarnya Bapak Ibu guru tidak usah terlalu melihat jam ini, karena ini kan kebetulan jamnya koordinator Pak Aryo, Pak Masjid, ini apa yang ini. Sedikit gambaran saja, kalau di sini 1 JP dihitung 100 menit, kemudian yang di depannya tadi mungkin dihitung di 50 menit. Kalau yang di belakangnya akan dihitung di 170 menit, sehingga nanti jangan sampai ada pertanyaan, saya ngajar sama-sama 3 hari kok honornya beda. Maaf, di sini tidak berbicara honor. Jadi honornya biar yang hari Kamis, Jumat, Sabtu itu nanti koordinator dan bidang keuangan. Jadi nanti kalau ditanya honornya berapa, tentu Prof. Din pun tidak bisa menjawab. Berikutnya, ya, berikutnya slide ke-8 saja langsung. Ya, itu eksplorasi. Ya, terus, nah ini Bapak Ibu, slide 1 lagi. Ya, ini kalau Pak Abil tadi sampai hari ke-12, maka ini akan dimulai di hari ke-13. Jadi di hari ke-13 ini seperti di awal ketentuannya sama, guru pamong
hadir tiap hari, namun hanya setidaknya di 3 JP. Nah ini pengaturannya nanti akan ditengah di belakang, monggo lah nanti kan bisa disepakati. Kemudian dari 3 JP itu nanti sisanya tentu ada di dosen. Apa saja yang dilakukan di dalam eksplorasi alternatif solusi. Jadi di langkah pendalaman materi tadi kan ketemu masalahnya apa saja. Namun sebenarnya begini Bapak Ibu, apapun masalahnya, muaranya tetap ada di dalam RPP. Jadi apapun masalahnya ada di dalam RPP. Dan masalah itu tentu masalah-masalah yang ada di pembelajaran. Tidak akan berbicara minyak goreng, tidak akan berbicara di luar kajian. Jadi dari akar masalah yang ada ini di langkah pertama mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi. Jadi silakanlah masalahnya apa, apakah masalahnya media, masalahnya bahan atau masalahnya apa, tapi media dan bahan tadi nanti tetap dikemas dalam RPP. Silahkan, masalahnya banyak sekali, silahkan dikumpulkan, dikelompokkan. Kemudian yang kedua melakukan kajian literatur. Jadi nanti kira-kira kalau media ya sedikit baca buku lah terkait dengan media atau sedikit bertanyalah begitu. Selanjutnya ini di langkah ketiga melakukan wawancara terkait alternatif. Jadi bisa pada seniornya tanya atau bisa pada kepala sekolahnya. Barangkali selama ini ada arahan dari kepala sekolah, kita mencoba menanyakan ke sana. Yang bertanya gurunya mahasiswa yang mahasiswa guru itu tadi. Selanjutnya slide ke-9. Masih di hari ke-13, itu ada melakukan diskusi pros dan con. Jadi apa sih kelebihannya solusi tadi, apa sih kekurangannya. Tentu pro dan kontra juga ada, tentu sisi baik dan buruknya juga ada. Kemudian dari sekian alternatif solusi tadi, kemudian dilakukan yang kelima adalah melakukan presentasi hasil alternatif solusi tadi berdasarkan pada nanti dituangkan dalam RK. Jadi kalau media ini saya selesaikan dengan media IT misalnya akan lebih mudah. Tapi mungkin kelemahannya sekolah itu belum ada listrik dengan baik misalnya. Nah itu walaupun itu bagus tidak bisa diterapkan. Mungkin kita cari yang lain. Pada slide berikutnya hari ke-14 di sini ada presentasi hari ke-14 slide 10. Adalah presentasi hasil riset sederhana tadi. Mungkin bisa bertanya, mungkin bisa mencoba melihat-lihat. Nah, itu semua dituangkan dalam LK 2.1. Wujudnya kayak apa? 2.1 itu adalah dilanjutkan masalah terpilih yang akan diselesaikan tadi pada langkah tadi. Kemudian akar penyebab masalahnya apa? Kemudian di kolom ketiganya adalah eksplorasi alternatif solusi. Jadi satu masalah itu ada kemungkinan beberapa solusi. Slide ke-12 itu nanti contoh-contoh rubrik penilaiannya. Kalau diisi poinnya 1, poinnya 2 dan sebagainya, mungkin tulisannya terlalu kecil Bapak Ibu. Nah, jadi sampai di LK 2.1 itu kita akan mendapatkan kira-kira masalah-masalah apa alternatif solusi apa saja yang memungkinkan. Karena tentu saja penyelesaian itu kasus yang sama tentu akan menjadi penyelesaian yang bisa berbeda-beda ketika sekolahnya berbeda dengan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Slide ke-14 ini masih di penentuan solusi. Nah itulah yang presentasi 7 JP. Jadi 13, 14, 15 itu 20 JP. Dari langkah penentuan solusi, maka hari ke-16 dari identifikasi berbagai solusi tadi
memungkinkan untuk dipilih. Nah, solusi apa yang relevan? Juga dengan kajian-kajian tadi. Kemudian di hari ke-17 bulan 18 dilanjutkan slide ke-17. Di 17 dan 18. Oke, di 17. Jadi 2 hari 14 JP, tentu saja masing-masing 7 JP. Jadi sebenarnya bagaimana dari masalah tadi kemudian alternatif solusi itu didiskusikan berulang sampai akan ketemu melakukan diskusi penentuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan kemudian dipresentasikan. Ini datanya yang jadi nanti satu masalah dicoba dipresentasikan, disampaikan pada teman-teman. Perlu diketahui Bapak Ibu, pada posisi ini kan sudah dibagi 3 seperti yang disampaikan. Jadi saya lupa menyampaikan Pak Makbul tadi, pas akan dibagi 3, tentu saja masing-masing diampu oleh satu dosen pengampu dan satu guru pamong sama, tetap di dalam setiap hari itu 1 kali 3 JP untuk gurunya. Sisanya nanti kalau 6 JP ya 3 JP itu berupa guru dosen pembimbing. Kalau memang itu 7 JP ya 4 JP sisanya nanti dosen pembimbing. LK-nya seperti hanya di slide 18. Jadi eksplorasi alternatif solusi yang dari sekian solusi tadi tentu ada pilihan yang paling relevan. Kemudian kenapa dipilih itu dan alternatif solusinya. Berikutnya langkah pada rencana aksi. Jadi hari ke 19 sampai 24, slide ke 21. Ya, jadi rencana aksi dari slide ke 21 baik. Jadi saya ulang Bapak Ibu, dari akar masalah tadi kemudian ada sekian alternatif solusi, dipilih yang paling tepat, kemudian di hari ke-19 sampai dari ke-24 ini ada 42 JP. Jadi kalau ketemu masalahnya seperti itu, maka kemudian akan ketemu solusinya, maka di sana akan disusun. Di sini aktivitas mahasiswa adalah mendesain pembelajaran itu inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan sebelumnya sesuai dengan panduan di problem listrik dan sebagainya. Jadi intinya silakan semuanya tadi dituangkan dalam perencanaan pembelajaran di mana setidaknya mengandung unsur RPP, bahan ajar, media pembelajaran. Ini silakan ada beberapa pilihan LKDP dan kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Ini mulai dari 9 hari ke 19 ini meneruskan yang gak banyak set dokumennya kayak yang dulu kan. 3 ya? Semuanya ada 42 Tapi berdasarkan masalahnya nih ada berapa ya? Berdasarkan masalahnya itu ada 2 minimal itu. Berapa? Perangkat ya, untuk 2 rencana aksi. Berdua. Lumayan lah. Tagihannya apa? Jadi tagihannya perangkat pembelajaran inovatif. Ini sebenarnya walaupun modul tidak menjadi kewajiban utama untuk direview, tetapi menjadi pelajari pada belajar mandiri, maka pembelajaran inovatif saya kira sudah ada di modul-modulnya itu, di modul pedagogik sudah ada. Jadi tagihannya adalah perangkat pembelajaran inovatif untuk 2 rencana aksi, 2 set. Nah, di dalam 2 rencana aksi itu masing-masing 1 rencana aksi minimal ditampilkan 2 kali pertemuan. Bapak Ibu mungkin kalau itu kok panjang sekali. Nah, kalau itu masing-masing tampil ketika kelas itu 30 bagi 3 kan masing-masing kelompok ada 10 kalau tampil 2 kali dengan 2 rencana aksi. Bawahnya itu adalah rubrik penilaian di slide 23. Ini apa saja yang dinilai, mungkin RPP 1 itu bahan acara 1, LKDP dan seterusnya. Itu nanti saya pikir tidak terlalu jauh, kita bisa
pembuatan rencana evaluasi. Apa yang telah disusun tadi dicoba dievaluasi. Ini ditulis hari ke-25 13 JP, tapi sebenarnya begini. Hari ke-25 dan hari ke-26 itu sebenarnya 13 JP, hanya agak susah nulisnya. Jadi ke-25 dan ke-26 itu ada membuat rencana evaluasi dari dua set yang telah disusun tadi, kemudian menyusun strategi evaluasi. Nah, di samping itu pada 2 hari tadi juga PTJ. Sehingga maksudnya begini slide ini, hari ke-25 dan ke-26 itu kira-kira setengah harinya, ya 3 JP lah begitu, 3 JP begitu untuk membuat rencana evaluasi, sisanya untuk PTJ. Dengan demikian mungkin kehadiran guru di dalam hari ke-25 dan ke-26 itu kira-kira mungkin lebih diharapkan. Karena bagaimana perencanaan yang telah disusun, kemudian rencana evaluasinya sudah bagus lagi, dicoba dipraktekkan. Nah, ini yang barangkali nanti ada komunikasi dengan panitia nasional, tentukan apakah RPP ini akan menjadi RPP saat UKM PPG mungkin, atau lain nanti mungkin Pak Ketua yang akan menjawab dari jauh. Agaknya yang terakhir tinggal terima kasih. Ya, karena itu nanti di PPR kan, di PTJ kan, di PTJ kan itu sudah ada publik evaluasi, publik penilaiannya, misalnya apakah melakukan persepsi, manipulasi dan sebagainya. Saya pikir konsep besarnya saja Bapak Ibu yang kita lakukan, nanti yang di dalamnya ya misalnya yang masih yang terakhir aja Mas, yang ke-37 selain ke-37. Baik, ini komponen penilaian bisa pembelajaran inovatif. Jadi nanti Bapak Ibu ada kewajiban, kalau tidak berubah nanti yang menilai hanya dosennya saja. Ini bukan memakan sebelah mana, mungkin di sana tetap ada diskusi. Walaupun kadang-kadang diskusinya seringkali juga berbeda. Saya malah baca. Harapan kami tidak. Ini ada unsur penilaian proses kegiatan, kemudian produk, sampai pada PTJ, sampai pada